Kana yaumut tarwiyati tawajjahu ila Mina. Maka ketika pada hari tarwiyah Rasulullah dan mereka para sahabat mengarahkan atau menuju ke Mina. Fa'ahalu bil hajj. Nah, maka beliau berihlal dengan haji, yaitu labbaika umrah. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla biha dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr. Maka Rasulullah menaiki ontanya, kemudian beliau menuju Mina, dan sampai di Mina beliau sholat duhur, asar, maghrib, dan isya dan subuh. Summa makasa qalilan hatta tola'ati syamsu. Kemudian beliau diam sejenak sampai terbit matahari di Mina itu. Wa amara bi qubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Maka beliau memerintahkan dibuatkan tenda kubah. Tendanya ini dari bulu-bulu atau dari kulit binatang. Nah, tenda zaman dahulu. Maka tenda itu dipasang di namiroh. Pasar Rasulullah SAW wala tasukku Quraisyun illa an waqifun indal masyaril haram. Kama kanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah. Fa'ajaja Rasulullah SAW hatta ta'arufah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan setelah dipasangkan tenda tadi Namiroh, beristirahat sejenak. Maka orang Quraisy tadinya menyangka bahwa Rasulullah akan diam di Masyaril Haram, di Muzdalifah, karena itu jalur itu melewati Muzdalifah. Tapi ternyata Rasulullah SAW terus melewati Muzdalifah sampai kemudian beliau masuk ke wilayah Arafah. Fa'atta batnal wadi fakhotoban nasa. Maka tuh sampai di tengah-tengah Arafah, di padang Arafah, di lembah Arafah. Kemudian beliau berkhutbah. Nah, jadi Rasulullah memulai wukufnya ini dengan melaksanakan khutbah. Maka beliau melaksanakan khutbah fakhotoban nasa. Waqala, di antara isi khutbahnya beliau berkata, nah ini sangat penting. Di hadis ini tidak dicatat seluruh khutbah Rasul, tapi diambil poin-poin yang paling penting. Apa di antara isi khutbah Nabi? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, kemudian harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram di antara kalian untuk dilanggar. Jadi ini yang pertama kali Nabi ajarkan tentang 3 kehormatan penting manusia, 3 hak dasar manusia. Hak dasar manusia itu selamat darahnya, maksudnya tidak boleh ada orang yang menganiaya dia. Di darah ini simbol dari orang dianiaya, dilukai, apalagi sampai dihilangkan jiwanya, dibunuh. Yang disebut dengan hak hidup. Jadi kalau bicara hak asasi manusia, yang pertama kali diajarkan oleh Islam itu adalah hak tentang keselamatan hidup, disebut dengan hak hidup, dan itu diakui sekarang oleh seluruh dunia. Itu diantara hak asasi manusia paling dasar, itu adalah hak hidup, hak untuk hidup. Nah, nanti dari prinsip hak hidup ini itu akan bercabang kepada hak-hak yang lain. Umpamanya, bolehkah seorang calon bayi di kandungan digugurkan? Nah, itu kan di sana hukum fikihnya. Dan ini jadi prinsip hukum internasional juga. Tidak boleh calon janin digugurkan karena dia punya hak hidup. Tapi di negara-negara sekuler, negara liberal, jadi dibolehkan. Karena orang yang sudah hidup lebih punya hak lagi dari orang yang calon hidup. Itu makanya di beberapa negara jadi legal aborsi. Nah, dalam Islam karena hak hidup itu bukan hanya dimulai orang sudah lahir ke dunia, tapi termasuk ketika Allah telah ciptakan di rahim seorang ibu, itu dia sudah punya hak hidup. Makanya dalam Al-Quran ada wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu, keturunanmu karena takut miskin. Takut miskin berarti prediksi masa depan khawatir. Nah, seperti zaman sekarang proyek depopulasi dunia ya, untuk menghentikan pertumbuhan karena takut tidak cukup
pangan. Nah, itu prinsip dasarnya sama dengan orang musyrik, tidak yakin atas rizki Allah. Nah, beda dengan orang itu mengendalikan penduduk, mengendalikan kelahiran, namanya tahdidun nasl, yaitu orang menjarangkan kelahiran. Bukan dia itu yaitu taqta'un nasl, membunuh keturunan, memutus keturunan. Tapi kalau mengatur, tandimun nasl, menjarangkan, itu dibolehkan dalam Islam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu dari prinsip dasar dulu, hak hidup manusia. Hidup itu milik Tuhan. Jadi manusia tidak boleh mendikte kehidupan orang lain dengan menganiaya, membunuhnya. Nah, itu maka bercabanglah nanti hukum-hukum Islam dan hukum manusia tentang pidana keselamatan manusia. Nah, itu hak asasi. Pertama kata Nabi, maka inna dima'akum haramun alaikum kahurmati umikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian. Harta artinya adalah hak milik. Nah, maka hak milik termasuk hak asasi seorang, termasuk hak untuk memiliki sesuatu. Orang tidak mungkin memiliki sesuatu kalau tidak usaha. Nah, makanya hak pekerjaan harus dilindungi, hak usaha harus dilindungi selama usaha itu halal dalam Islam. Maka Islam melindungi hak usaha seseorang. Maka kenapa ada hukum jinayat potong tangan orang yang mencuri? Karena pencurian itu pada dasarnya adalah melanggar hak harta seseorang. Dan melanggar hak harta seseorang berarti mengabaikan kepada hak pekerjaannya. Orang susah payah memiliki kekayaan, kemudian diwariskan kepada keluarganya, tiba-tiba datang orang merampasnya, mencurinya. Nah, maka itu pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Makanya dihukum potong tangan. Seperti orang yang membunuh dihukum kisos karena dia melanggar hak dasarnya. Nah, kemudian wa'aradukum, kehormatan kalian. Jadi manusia itu punya 3 hak dasar yang semua sama. Hak hidup, kemudian hak harta, hak miliknya, kemudian hak kehormatan, hak harga diri. Kenapa? Karena manusia ciptaan oleh Allah dimuliakan, beda dengan binatang. Walaqad karomna Bani Adam. Nah, Allah sebutkan Bani Adam, bukan Muslim, bukan mukmin, tapi Bani Adam, insan. Jadi hak dasar manusia sama, yaitu tidak boleh orang dicemarkan nama baiknya. Nah, maka dalam Islam diharamkan orang itu mencemarkan nama baik. Dengan apa coba nama baik dicemarkan? Nama baik dicemarkan dengan apa? Satu, dengan difitnah. Apa arti fitnah? Jangan suka memfitnah orang Sunda, nggak bisa bilang F. Itu fitnah itu.